Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna. Saya dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang penjelasan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, tentang kekuasaan dan politik pendidikan. Nah, di sini ada poin yang pertama yang akan saya bahas, yaitu tentang konsep politik dan kekuasaan pendidikan. Politik berasal dari kata politics, dari bahasa Inggris, yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti acting or judging wisely. Judging, kata politik diambil dari kata Latin politicus atau bahasa Yunani grec. Politikus yang bermakna relating to a citizen. Kata itu berasal juga dari kata polis yang searti dengan city atau kota politik. Kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu segala urusan dan tindakan, kebijakan, siasat, dan sebagainya. Jadi urusan atau tindakan apapun itu bisa dinamakan dengan politik. Mengenai pemerintahan suatu negara atau terhadap negara lain, tipu muslihat atau kelicikan itu juga bisa disebut politik, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin atau pengetahuan, yaitu ilmu politik. Terus di sini ada 4 perkembangan mengapa kekuasaan politik serta kekuasaan pendidikan saling bertautan. Jadi antar kata politik dan kekuasaan pendidikan itu saling berdekatan. Jadi ada 4 ya poinnya. Yang pertama, gadget pendidikan yang dikeluarkan. Maksudnya apa? Yaitu baik oleh pemerintah federal ataupun pemerintah negara bagian, semakin lama semakin besar. Alokasi gadget tersebut merupakan keputusan politik, baik pada tingkat pemerintah federal di Washington DC maupun di negara-negara bagian sektor-sektor lainnya untuk memperoleh bagian yang besar. Dan budget nasional melalui Kongres maupun budget pemerintah daerah. Terus yang poin kedua ada kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan selalu akan menyangkut masalah nasional. Kita lihat misalnya kayak Sputnik yang berhasil oleh Uni Soviet telah menggegerkan masyarakat Amerika Serikat, merasa tertinggal dari teknologi Uni Soviet. Terus yang poin ketiga ada masalah pendidikan menjadi bahan kontrol terhadap pendidikan, kekuasaan pemerintahan federal, pemerintahan pusat, pemerintahan negara bagian, serta pemerintahan lokal. Terus yang poin keempat yaitu ada masyarakat menyadari bahwa keputusan-keputusan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kualitas pendidikan anaknya. Jadi masyarakat tersebut itu jadi di dalam kekuasaan juga memerlukan adanya komitmen yang lebih dan mendasar untuk mengubah pola penyelenggaraan pendidikan di daerah manapun. Jadi jika kita menjadi pengusaha ataupun pimpinan ataupun mempunyai kekuasaan, kita harus berkomitmen dengan lingkungan sekitarnya ataupun yang di bawahnya kita, kayak gitu, untuk mengubah pola penyelenggaraan pendidikan di daerah kita, dan menyentuhnya dalam konteks moral. Desentralisasi kita hanya setengah hati saja, dan kita pasti mafhum apa yang bisa kita lakukan. Mafhum itu kita paham ya apa yang kita lakukan dengan segala sesuatu yang kita jalani. Karena banyak daerah yang tidak memiliki dana yang cukup untuk membiayai kelangsungan pelaksanaan program pendidikan daerahnya, dan masih banyak yang berharap subsidi dari pusat. Apalagi tidak sedikit seseorang yang mempunyai kekuasaan mengasihkan semuanya ataupun mengasihkan pimpinan atau kekuasaannya pada bawahannya semua. Ya, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.